Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah investasi dan pasar modal, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada periode 2020 dan 2021. Oke, sebelum kita ke materi presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Topik Hidayat dengan nomor NIM PM 20221037 dari Prodi Akuntansi. Baik, kita akan ke materi yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan profil singkat perusahaan, yaitu cikal bakal dari Indofood CBP berawal dari grup produk konsumen bermerek, yaitu CBP. Perusahaan induknya Indofood yang mulai memproduksi mie instan pada tahun 1982. Di tahun 1985, grup CBP memulai kegiatan usahanya di bidang nutrisi dan makanan khusus. Dan di tahun 1990 mengembangkan kegiatan usahanya ke bidang makanan ringan. Kegiatan usaha di bidang penyedap makanan dibentuk pada tahun 1991. Kegiatan usaha di bidang dairy dimulai di tahun 2008 melalui akuisisi Drayton Pte Ltd yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Indolokta. Di tahun 2009, Indofood melakukan restrukturisasi berbagai kegiatan usaha produk konsumen bermerek di bawah grup CBP untuk membentuk ICBP atau Indofood CBP. Sejak pendirian CBP sebagai identitas terpisah, perseroan tersebut mengembangkan usahanya dengan memperkuat kepemimpinannya di berbagai segmen pasar. Oke, selanjutnya mari kita lihat produk-produk dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur tersebut diantaranya ada mie instan, bumbu penyedap, makanan-makanan ringan, makanan nutrisi, makanan khusus, minuman-minuman, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui produk dan profil singkat, mari kita ke materi selanjutnya, yaitu sebuah analisis fundamental. Apa sih analisis fundamental? Analisis fundamental merupakan suatu metode analisis saham dengan menganalisis data-data, informasi-informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Umumnya, laporan keuangan menjadi sumber utama dalam analisis ini, termasuk penggunaan saham-saham. Berdasarkan pengertian dari analisis fundamental yang menyatakan bahwa laporan keuanganlah yang menjadi sumber utama dalam analisis fundamental. Baik, selanjutnya yaitu akan analisis sebuah laporan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama yaitu menggunakan analisis rasio likuiditas. Apa sih analisis rasio likuiditas itu? Yaitu sebuah analisis yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo. Perusahaan harus mempunyai likuiditas yang cukup dengan memperhitungkan besarnya modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari dan hutang yang jatuh tempo. Pada rasio likuiditas itu menggunakan yang pertama yaitu Current ratio, yaitu akan dianalisis pada tahun 2020 terlebih dahulu dengan rumus Current ratio sama dengan Current ratio asset dibagi Current liabilitas sama dengan Current asset itu berasal dari aset lancar, yaitu total aset lancar,
yaitu 33.997.637 dibagi dengan current liabilities itu jumlah liabilitas atau kewajiban perusahaan tersebut, yaitu 18.896.133 dibagi yaitu menghasilkan 1,79. Sedangkan untuk tahun 2020 yaitu menghasilkan 2,25. Artinya pada tahun 2020 perusahaan tersebut mampu membayar kewajiban-kewajibannya, dan untuk tahun 2021 juga perusahaan tersebut mampu membayar kewajiban-kewajibannya. Artinya dalam current ratio itu jika dihasilkan lebih dari 1, maka kondisi perusahaan tersebut dalam keadaan baik, yaitu perusahaan tersebut mampu membayarkan kewajibannya. Yang kedua yaitu quick ratio. Perhitungannya itu pada periode 2021. Quick ratio sama dengan current asset dikurangi inventories dibagi current liabilitas, yaitu current assetnya yaitu 33.997.637 dikurangi 5.857.217 dibagi 18.896.133, yaitu dihasilkan 1,48. Untuk periode 20 dihasilkan 1,69. Quick ratio itu bertujuan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Berarti sama seperti current ratio, quick ratio pun begitu. Untuk cash ratio yaitu cash ratio sama dengan kas ditambah kas atau setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Maka dihasilkan 1,08 atau 108%. Untuk periode 20 juga demikian, dihasilkan 103%. Analisis fundamental yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan yang berhubungan dengan penjualan perusahaan. Selain itu, rasio ini juga mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan total aktiva atau aset maupun modal sendiri untuk menghasilkan sebuah laba atau keuntungan. Yang pertama yaitu ada analisis menggunakan return on asset atau ROA. Yang pertama yaitu ROA tahun 2021, laba bersih dibagi total aset. Laba bersih 7.900.282 dibagi 118.066.628 dihasilkan yaitu 0,066 atau 6,6%. 6,6% itu 0,066 dikali 100%. Nah, untuk yang kedua yaitu ROA tahun 2020, laba bersih dibagi total aset yaitu 7.418.574 dibagi 103.588.325 sama dengan 0,072 atau 7,2%. Sedangkan rasio profitabilitas yang kedua yaitu ada return on equity atau ROE, yaitu ROE pada tahun 2021 laba bersih dibagi total ekuitas yaitu 7.900.282 dibagi 54.723.863 sama dengan 0,144 atau 14,4%. Untuk ROE tahun 2020 yaitu laba bersih dibagi total ekuitas
sama dengan 7.418.574 dibagi 50.318.053 sama dengan 0,147 atau sama dengan 14,7%. Artinya berdasarkan rasio tersebut, jadi perusahaan untuk ROA yaitu perusahaan pada tahun 2021 perusahaan menghasilkan 6,6% laba bersih, dan di tahun 2020 perusahaan menghasilkan 7,2% laba bersih dari total aset yang dimiliki. Sedangkan untuk return equity on equity tahun 2021 perusahaan menghasilkan laba bersih 14,4%. Di tahun 2020 perusahaan menghasilkan laba bersih 14,7% dari modal yang dimiliki perusahaan. Analisis fundamental selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu suatu rasio yang berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan dilikuidasi atau ditutup. Yang pertama yaitu ada debt ratio. Debt ratio yang pada tahun 2021 yaitu total hutang dibagi total aset sama dengan 63.342.765 dibagi 118.066.628 sama dengan 0,536 atau 53,6%. Untuk periode tahun 2020 yaitu total hutang dibagi total aset sama dengan 53.270.272 dibagi 103.588.325 sama dengan 0,514 atau 51,4%. Debt ratio di atas sebesar 53%. Berdasarkan hitungan debt ratio tersebut pada tahun 2021 sebesar 53,6%, berarti bahwa total aktiva yang dimiliki perusahaan sebesar 53,6% pada tahun 2021 yang dibiayai dengan hutang. Untuk tahun 2020 yaitu sebesar 51,4%, artinya total aktiva yang dimiliki perusahaan itu dibiayai dengan hutang. Yang kedua yaitu ada debt to equity ratio. Debt equity ratio pada tahun 2021 yaitu sama dengan total hutang dibagi total modal sendiri sama dengan 63.342.765 dibagi 54.723.863 sama dengan 1,157 atau 115,7%. Untuk tahun 2020 yaitu total hutang sama dengan total modal sendiri sama dengan 53.270.272 dibagi 50.318.053 sama dengan 1,058 atau 158. Artinya apabila nilai DER di atas 100%, DER itu yaitu debt equity ratio, maka kondisi perusahaan tersebut termasuk dalam kategori
yang kurang baik. Namun pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tersebut, persentase DER berada lebih dari 100%, tetapi belum atau lebihnya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu tinggi, sehingga masih tergolong aman. Analisis fundamental yang terakhir yaitu menggunakan rasio nilai pasar. Rasio ini di dalamnya yaitu memperhitungkan harga saham dengan laba atau omset, terus nilai buku per saham, sampai arus kas perusahaan. Analisis rasio pasar juga sering digunakan untuk mengukur kondisi pasar saham untuk periode waktu tertentu. Yang pertama yaitu ada rumus atau cara atau analisisnya yaitu price earning ratio atau PER. PER yaitu sama dengan rumusnya yaitu PER sama dengan harga saham saat ini dibagi laba per lembar saham atau EPS. EPS itu earning per share. Untuk menghitung atau mengetahui earning per share yaitu menggunakan rumus yaitu laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Namun pada laporan keuangan PT Indofood CBP ini sudah terdapat EPS atau laba per lembar saham yang ada di laporan keuangannya. Maka langsung saja yaitu PER sama dengan 8.700 saham pada tahun 2021 dibagi laba per lembar saham yaitu 548 sama dengan 15,87. Untuk yang rasio yang kedua yaitu price book value atau PBP. PBP sama dengan harga saham saat ini dibagi nilai buku per lembar saham atau BPVS. Untuk mencari BPVS yaitu menggunakan sebuah rumus. BPVS sama dengan nilai ekuitas perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Mari kita lihat cara perhitungannya yaitu BPS sama dengan nilai ekuitas perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar, yaitu sama dengan 54.723.863 dibagi 11.661.908.000, yaitu sama dengan 4.692,53. Untuk BPE atau price book value yaitu sama dengan setelah BPS diketahui atau sudah ada hasilnya, maka kita langsung saja masuk ke rumus BPV. VBV atau price book value yaitu harga saham saat ini dibagi nilai buku per lembar saham sama dengan 8.700 dibagi 4.692,53 sama dengan 1,86. Setelah analisis fundamental kemudian ada analisis teknikal. Analisis teknikal yaitu mengamati pergerakan harga saham dari waktu ke waktu, atau analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara keseluruhan. Analisis teknikal berupaya untuk mengidentifikasi pola dan tren harga dalam pasar keuangan serta berupaya untuk mengeksploitasi pola tersebut. Para analisis berusaha menemukan prototipe pattern seperti misalnya pola pembalikan yang sangat dikenal dengan istilah Inggris yaitu head and shoulder, yaitu pola berbentuk seperti kepala dan bahu, serta mempelajari berbagai pola seperti harga, volume, dan pergerakan rata-rata dari harga saham tersebut. Oke, mari kita analisis teknikal pada sebuah saham PT Indofood CBP. Mari kita perhatikan gambar tersebut, yaitu sebuah pergerakan saham. Gambar ini saya ambil dari website investing.com, yaitu pergerakan saham yang secara live.
ya ini pada periode 2020 dan 2021, 2022 sampai 2023. Coba perhatikan dalam pergerakan saham ini menggunakan sebuah indikator Bollinger Band dan RSI. Bollinger Band, RSI itu Relative Strength Index. Pada kesempatan analisis teknikal itu menganalisis sebuah saham dari waktu ke waktu atau dengan istilah trading atau real time. Jika kita membeli sebuah saham tepat pada titik RSI yang paling bawah beli, kemudian dari waktu ke waktu akan mengalami kenaikan, dan ketika kita mengetahui kenaikan tersebut atau sudah memprediksi bahwa hal tersebut akan mengalami kenaikan, maka pada titik tertentu kita akan menjualnya, dan ketika kita menjual otomatis kan harga tersebut dalam keadaan naik, maka kita akan mendapatkan keuntungan atau laba. Menurut saya untuk pergerakan saham tersebut yaitu sedang dalam keadaan sideways. Sideways itu adalah antara jual dan beli dalam keadaan kuat atau sama-sama kuat, sehingga pergerakan tersebut datar, yaitu bullish-nya ada, bearish-nya ada, dan sama-sama kuat. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya dan terima kasih yang sudah menonton.